Eh, yang pertama ini soal tiroid. Nah, di sini tuh langsung bisa aja lihat bilang, oh iya ada di exophthalmusnya. Nah, ini jelas gitu pasti teman-teman tahu. Jadi kalau ini kan hipertiroid, tapi kayak hipertiroid apa begitu ya? Kan dia ditanya diagnosis awal. Nah, di sini karena ada exophthalmusnya sebenarnya bisa langsung kita kerucutkan kalau itu grave. Nah, ini ada catatanku kemarin. Bedakan dulu tirotoksikosis itu apa dan hipertiroid itu apa. Tirotoksikosis itu semua hal regardless apapun itu yang bisa bikin T3 sampai T4 meningkat. Nah, paling banyak hipertiroid itu oh ya paling banyak tirotoksikosis itu karena hipertiroid. Hipertiroid itu karena hiperaktif kelenjar tiroidnya. Nah, hipertiroid itu paling banyak karena grave. Nah, terus yang ada exophthalmusnya itu setahuku grave bisa aja. Nah, makanya dia bilang kalau goiter dan dia cuma bilang ada gondok, pembesaran gondok tapi tidak ada exophthalmus. Nah ini pikir multinodular toxic goiter sama stroma nodular. Tahun lalu tuh kalau tidak salah ada soalku, cuman tidak ada ku dapat di ini soal final, mungkin soal utop. Nah kalau grave itu exophthalmus khasnya. Nah ini terus soal nomor 2, apa pemeriksaan untuk bedakan DM tipe 1 dan tipe 2. Nah ini kemarin tuh sebenarnya agak kijo di angkatanku kayak sempat ki orang berbeda suara tuh DM tipe 1 sama DM apa antara ini si peptide atau isolate cell antibody. Cuman ini sudah dikonfirmasi jadi jawabannya itu si peptide. Nah, kenapa? Karena uh, ini dan ada kemarin juga dibilang sama dokter Ratna juga kemarin pas dikuliahkan gimana dia itu sebenarnya lebih spesifik untuk si peptide. Karena kalau isolate cell antibody kan itu cuma untuk tahu apakah ada mungkin kayak kelainan untuk etiologinya begitu ya, untuk kita tahu oh yo ini autoimun atau kan antibody ini. Sedangkan itu sebenarnya tidak cuma spesifik di DM tipe 1 saja. Sedangkan kalau si peptide dia itu kita tahu kalau misalnya DM tipe 1 kan tidak bisa memang pankreasnya bikin insulin. Nah, jadi defisiensi juga. Defisiensi juga ininya apa apa kan tidak terproduksi insulin, makanya di sini si peptidenya juga turun. Sedangkan kalau DM tipe 2 ada sebenarnya insulinnya, tapi kan tidak bisa dipakai tuh kayak tidak masuk ke dalam sel. Makanya si peptidenya itu lebih tinggi. Jadi sebenarnya lebih spesifik ini si peptide karena dengan si peptide kita bisa tahu oh yo ini DM tipe 1, ini DM tipe 2. Jadi lebih spesifik dan konfirmatif kalau si peptide. Ini untuk diagnostiknya nah. Kalau monitoringnya itu nanti pakai HbA1c, tapi ada nanti soalnya di bawah. Kalau ini kan jelas gitu, ini patologi klinik. Saya enggak tahu, seharusnya mirip-mirip aja slide tak. Cuman dulu saya yang ajar dokter Leong Boy. Nah ini, kalau GDP itu 115 kan dia di sini toh berarti IFG, impaired fasting glucose, terganggunya gula darah puasa. Terus TTGO 185 berarti dia ada di range sini, impaired glucose tolerance, toleransi glukosa yang terganggu. Berarti IFG tambah IGT. Kalau patologi klinik itu enak hafal lurus misalnya slide-nya lah tuh karena memang nilai-nilai rujukan kebanyakan. Kalau ini maaf nah ada semua mini. Mini jawaban. Nah, apa? Ini kan jelas gitu dia di sini juga gejalanya gemetar, berdebar, pusing, gelisah, lapar. Nah, terus di sini juga dia bilang dia sudah diabetes 2 tahun, tapi 2 minggu terakhir berubah terapinya sehingga terjadi ini kalau gejala ini kan berarti hipoglikemi. Ada tuh Whipple triad untuk konfirmatifnya apakah dia memang hipoglikemi atau tidak. Yang pertama itu membaik dengan apa glukos suplemen. Makanya di sini menghilang keluhannya kalau dia minum cairan manis atau makan. Terus glukosa darahnya juga gula darahnya juga rendah. Terus kentara gejalanya kalau dia memang hipoglikemi seperti ini lapar, gemetar. Nah ditanya apakah kira-kira terapi yang bisa bikin seperti ini? Nah biasanya ini sering terjadi kalau itu orang sering terjadi kalau itu orang tiba-tiba kena insulin maksudnya apa kalau tiba-tiba berubah terapinya jadi obat diabetik oral jadi insulin biasa itu juga terjadi.
makanya hipoglikemik. Tapi kalau di sini kan semua pilihannya obat diabetik oral toh. Nah, jadi di sini oh ya untuk diabetes kan ada memang slide-nya Prof Makbul yang jelas metode di situ semua golongan-golongan obat anti diabetik. Tapi untuk soal-soalnya itu kebanyakan saya lihat tiap tahun tuh mengacu di Perkeni. Jadi buka aku nanti PDF-nya Perkeni. Nah, di sini jawabannya itu ini sulfonil urea. Baca dulu ya. Au. Apa? Kalau pertanyaan lagi, Pak. Oke, terus ini tuh slide dislipidemi. Di sini juga sebenarnya tidak lari tidak pernah lari dari slide, cuman buka-buka aku soal utop 3 aku karena latihan soal kok di situ kayak bagaimana caranya hitung faktor risiko. Nah, ini kan faktor risikonya ini. Toh untuk NCEP, ATP3 ini hafal kina ini. Kalau dia sudah merokok selama sebulan terakhir, hipertensi di atas 140 90, rendah HDL-nya, terus ada keluarganya yang meninggal gara-gara penyakit kronik, penyakit apa? Chronic heart disease. Terus usianya juga kalau laki-laki di atas 45, kalau perempuan di atas 55. Nah, ini kan dia sudah hipertensi, terus ada keluarganya yang meninggal, terus dia merokok, terus usianya juga sudah 56 nih. Jadi 4 nih di sini faktor risikonya. Tapi di sini HDL itu 65. HDL di atas 60 berarti ada faktor protektif. Karena kan HDL itu yang baik toh, makanya berkurang ke 1. 4 kurang 1 jadi 3 nih faktor risikonya. Karena di sini jawabannya 3. Terus ini lagi. Kalau saya baca soal langsung yang paling belakang begitu ya. Makanya langsung Kak di kalimat terakhirnya. Pemeriksaan yang penting untuk menegakkan diagnosis apakah apabila dicurigai karsinoma medular tiroid. Nah, ini kan kayaknya jelas dia untuk pemeriksaan lab kan tidak mungkin ini TSH sama free T4 karena ini lebih untuk kayak tahu ini orang hipotiroid atau hipertiroid. Jadi sebenarnya kurang spesifik. Nah, untuk tiroglobulin sendiri ada di sini di slide tuh dia bilang kalau ini kurang membantu untuk diagnostik cancer. Nah, sebenarnya untuk kanker atau tumor-tumor itu paling bagus kalau di biopsi atau bisa juga FNAB, fine needle aspiration biopsi tuh intinya biopsi. Tapi di sini dia bilang ada yang lebih sensitif dibandingkan biopsi yaitu ini nih serum kalsitonin. Makanya di sini jawabannya itu pemeriksaan kalsitonin. Ini di slide-nya juga dokter Pri. Seharusnya sama, Ji. Nah, ini kan dia spesifik, Jito, apa-apa lipoproteinnya pada kilomikron. Kilomikron itu cuma dia yang punya B48. Jadi, jawabannya apa B48. Nah, ini juga hafal kina slide ini. Itu hari saya ada kayak 2 nomor begitu ya dari ini slide. Kan kalau slide-nya Dokter Yola ini tuh seharusnya enggak keluar gitu dari slide-nya kalau dia bikin soal. Terus, ini juga TSH itu di atas rujukan 5,8. Terus FT4 itu di bawah. Iya toh. Jadi di sini hipotiroid. Itu kan jawabannya hipotiroid. Tapi kan ada 2 tuh, hipotiroid subklinis sama hipotiroid. Kenapa di sini enggak petanda jawabannya, jadi kayaknya hilang. Kalau salah ini. Karena dua-duanya kayak melenceng begitu ya. Kalau subklinis itu salah satu nilainya itu masih normal. Jadi di sini T4-nya tuh tapi T4-nya harusnya normal. Tapi di sini karena dia juga sudah jauh di bawah rujukannya paling rendah 10 tapi dia sudah 3, makanya di sini hipotiroid sudah over nih. Terus untuk ini patologi klinik lagi. Oh iya, ini juga Frieder-Wald selalu muncul tiap tahun. Jadi hitung luar kepala misalnya. Tapi ada syaratnya itu kalau trigliserida di bawah 400, makanya lihat kalau trigliseridanya. Oh iya 250 jadi di bawah 400. Kurangi kolesterol total 250 dikurang 50 berarti tinggal 200. Kurang 1/5 dari trigliserida, 1/5 dari 250 kan 50. Jadi 200 kurang 50 lagi 150 miligram per desiliter. Nah, terus untuk soal ini 30 tahun, rasa panas,
gemetar, sulit tidur dan berkeringat. Ada nyeri pada bagian leher, terutama bila disentuh. Terus demam juga 2 minggu, tapi sembuh dengan paracetamol. Terus, nah ini toh khasnya nyeri sentuh daerah koli anterior dan tremor. Apa patomekanisme dasar kondisi ini? Nah kemarin itu pas angkatanku tuh kayak bingung ke orang antara infeksi atau inflamasi. Karena mungkin dia pikir infeksi karena ada kayak riwayat demamnya toh. Tapi sebenarnya di sini kayak tidak ada jawabannya itu inflamasi. Nah sudah di sini kutandai karena di sini kayak tidak ada juga tanda yang membuktikan memang kalau dia infeksi begitu ya. Dan kalau memang infeksi kayak infeksi karena apa begitu ya. Walaupun memang jelas, tapi di sini dia lebih di overpower sama dia ada nyeri tekannya dan ada nyeri juga pada bagian leher. Dia sudah keringat lagi terus ada lagi panas. Jadi dia di sini lebih condong ke inflamasi. Terus kalau ini sesak napas, berat badan menurun, nah GDS-nya juga tinggi sekali 450. Terus ditemukan benda keton. Nah, pasti komplikasi akutnya diabetik toh. Nah, maka ini ketoasidosis diabetik. Apalagi di sini dia sudah diperjelas dengan ada didapat benda keton pada urinnya. Nah, makanya jawabannya di sini analisa gas darah. Kenapa bisa? Ingat kalau misalnya ketoasidosis diabetik, sebenarnya itu sebaiknya kita sudah harus tahu dari klinisnya saja. Kalau misalnya dia dehidrasi, pernafasannya kusmaul, terus dia kayak orang shock, itu sebenarnya bisa kita tegakkan. Tapi untuk laboratoriumnya, ingat di sini saya tulis tuh ingat 3 pemeriksaan labnya. Yang pertama itu gula darah GDS di atas 300. Kan di sini sudah ada terkonfirmasi 450. Terus ketonemi juga. Di sini ditemukan juga benda keton. Terus yang ketiga itu asidosis. Nah, makanya di sini jawabannya IgD karena kita butuh bukti kalau ini memang orang asidosis gitu. Nah, apa syaratnya? pH-nya itu pH arteri di bawah 7,35. Terus bikarbonatnya itu kurang dari 15. Jadi di sini dia cuma mau tahu aja kalau ini orang asidosis atau tidak. Makanya jawabannya analisa gas darah. Kan banyak yang bisa ditahu di situ pH-nya, PCO3-nya, PO2-nya. Kalau benda keton sama urin nggak usah karena kan sudah dilakukan. Islet sel antibody lebih-lebih nggak usah. Terus ini sama aja yang tadi toh komplikasi akut diabetik juga tidak sadar. Nah di sini harusnya jelas itu karena di sini dia bilang tidak sadar. Berarti ini orang koma Nah yang diajar dan yang di highlight itu komplikasi akut diabetik itu cuma 3 DKA tadi tuh ketoasidosis. Terus yang kedua itu hipoglikemi sudah tadi yang Whipple triad. Terus yang ketiga ini HHNS, hiperglikemik, hiperosmolar non ketotik. Nah, yang ditandai biasa orangnya itu koma tidak sadar. Nah, bapaknya juga riwayat menderita diabetes, meninggal pasiennya. Terus keton urinnya negatif, berarti tidak mungkin ini DKA, tidak mungkin juga hipoglikemi itu karena kalau orang hipoglikemi harusnya tidak mungkin GDS-nya 400. Makanya di sini jawabannya koma hiperglikemik hiperosmolar HNS. Ini dari slide-nya Prof. Makbul. Nah, terus lanjut lagi. Nah, ini juga kemarin sempat diperdebatkan lagi di angkatanku. Karena pokoknya jelas lah ini orang hipotiroid toh. Karena dia sering ngantuk, sulit konsen. Terus dia ini, tidak tahan dingin. Cepat lelah, terus dia kayak porsi makannya kurang tapi berat badannya masih terus meningkat. Jelas hipotiroid. Nah, ditanya apakah etiopatogenesis yang mendasari kasus ini? Sebenarnya menurutku ini dia lebih ke tiroiditis Hashimoto karena itu yang yang paling sering bisa bikin hipotiroid sebenarnya. Nah, itu kan didasari dengan proses autoimun. Nah, cari di sini apa yang berhubungan dengan imun-imun. Nah, jadi di sini antibodi yang menghalangi ikatan TSH dengan reseptornya. Jadi tidak bisa berikatan karena ada antibodi. Makanya jawabannya ini antibodi yang menghalangi ikatan TSH dengan reseptor. Kalau yang lain menurutku enggak, Kalau ini malah seharusnya enggak toh peningkatan jumlah reseptor TSH. Yang lain juga enggak, Karena sudah menjawab kemarin pas kok menenter dibahas ini dan orang memang lebih condong ke tiroiditis Hashimoto-nya. Terus ini lagi tensinya tinggi, terus akral dingin,
sering pingsan, terus ini juga tuh tensi yang tinggi, jantung berdebar. Nah, ini tuh lebih ke apa? Ingat kok kelainan adrenal. Nah, kelainan adrenal itu bisa di korteks, bisa di medula. Nah, tapi kalau di medula itu ada namanya feokromasitoma. Nah, itu feokromasitoma. Entah jawabannya feokromasitoma. Bisa bikin hipertensi, fight or flight. Karena kan dia masalah di medulanya adrenal. Itu medulanya adrenal, dia bisa bikin katekolamin. Katekolamin itu ada dua, epinefrin sama norepinefrin. Nah, itu yang kasih naik sistem saraf simpatisnya kita. Sistem saraf simpatis itu yang bikin takikardi, yang bikin hipertensi. Ingat tuh fight or flight. Nah, makanya di sini jawabannya itu feokromasitoma. Selain itu tuh karena apa? Karena produksi katekolamin juga dia satu-satunya yang bisa bikin terjadi hiperpigmentasi. Coba cari kok gambarnya di Google tuh banyak gitu kayak gelap-gelap di bagian mukanya, lehernya, tangannya. Itu gara-gara ini feokromasitoma juga. Kali ini kayaknya jelas Ji. Toh diabetes sudah 5 tahun nih. Jadi pasti sudah ada dan tuh dia tidak minum obat, tidak terkontrol kan hanya mengandalkan jamu. Jadi harusnya di sini sudah ada komplikasi kroniknya, mikrovaskular. Karena kram pada kedua kaki kan berarti neuropati. Mata kabur berarti retinopati. Apalagi satu kan ada tiga toh berarti tinggal nefropati. Bagaimana caranya tahu ada kelainan nefron? Ya dari kelainan ginjal ya pasti dari urin yang kita lihat. Makanya di sini ada urin lengkap. Nah ini juga trademarknya itu ciri khasnya kan ada stage-stagesnya tuh kerusakan ginjal. Nah, untuk stage yang paling awal itu didapatkan di albumin pada urinnya, ada mikroalbuminuria yang bisa juga ditahu dari pemeriksaan urin lengkap. Makanya di sini jawabannya urin lengkap. Kalau ini kayaknya jelas juga tuh eh, hasil EKG-nya, ischemic whole anterior cardiovascular diseases. Nah, jadi kayak apa yang sama patogenesisnya. Nah, cara yang di sini berhubungan dengan EKG begitu ya. Kalau iskemik di dinding jantungnya, nah ini gitu penyakit pembuluh darah perifer. Apalagi kalau sudah sampai ke arteriosklerosis. Terus ini juga jelas lipoprotein, berarti lipid dengan protein. Ini kan dari kepanjangannya saja sebenarnya bisa sekali mau tahu intermediate lipoprotein, low density lipoprotein, small dense LDL, lipoprotein lagi, ini juga LDL. Nah, fosfolipid itu fosfat dengan lipid, jadi dia tidak masuk di lipid dengan protein. Makanya jawabannya itu. Ini. Ada juga di ini slide-nya Dr. Yola. Terus ini lagi, oh iya, metformin. Metformin itu kayak apa di anunya nah kayak first line-nya lah begitu untuk obat antibiotik oral dia yang paling hits, dia yang paling terkenal. Jadi kayak pahami baik-baik kok apa efek sampingnya, apa ininya. Ada di slide-nya Prof. Makbul dan tadi saya bilang juga tuh baca kok per Kenny punya. Nah, ini metformin ditanya bagaimana mekanisme kerjanya. Nah, jadi metformin itu dia kerja dengan dia turunkan gula darah dengan dua cara. Yang pertama itu dia hambat gluconeogenesis. Jadi tidak dipecah gitu gula. Tidak dipecah gula dengan cara dia inhibit glukosa 6 fosfatase. Jadi glukosa 6 fosfatase itu enzim yang dipakai untuk pecah glukosa 6 fosfat sehingga glukosa bisa dipecah. Bagaimana kalau glukosa dipecah, gula darah meningkat. Nah, bagaimana caranya supaya gula darah tidak meningkat ya? Makanya dihambat dari awal. Jadi pemecahan glukosa itu tidak adakan. Makanya di sini jawabannya itu mengurangi proses gluconeogenesis di hati. Jadi di sini enggak dikasih meningkat, ya memang glukosa. Karena kan gluconeogenesis itu kayak pembentukan glukosa tuh dari hal-hal yang dari kayak asam lemak, dari protein. Harusnya tahu mila perbedaannya. Gluconeogenesis, glukogenesis, glukogenolisis. Terus ini lagi. Komplikasi jangka panjang pada pasien DM tipe 1 bisa dicegah apabila, nah kalau DM tipe 1 langsung saja cambuk insulin, kan toh jelas nih. Nah, tapi insulin apa kan tidak mungkin ini toh konvensional sama kerja menengah. Jadi sebenarnya toh between basal saja, bolus saja atau basal bolus saja. Nah, tapi tidak kuat saja kalau kalau masing-masing diberikan, kalau basal saja, kalau bolus saja. Nah, makanya harus kombinasi. Apalagi kali ini orang DM tipe 1 nih.
Makanya di jawabannya sini menggunakan terapi insulin basal bolus. Dan ada juga di kuliahnya DM tipe 1 Dokter Ratna. Ini nah banyak juga dari slide-nya nih Dokter Ratna. Kalian masih Dokter Ratna yang ajar kah DM-nya? Masih Kak. Ya kalau masih apa pelajari baik-baik ini slide-nya ada juga pada anak itu gula apa angka-angka gula darahnya ada aja nanti itu di bawah itu juga dihafal karena tiap tahun biasa naik. Terus ini oh yo ini khas sekali nah tiap tahun juga selalu naik. Trigliserid lihat kok langsung trigliseridanya. Kalau dia sudah di atas 500 langsung saja hantam fibrat. Itu yang paling recommended dan ini juga toh ada risiko pankreatitis akut. Nah, baku sambung di sini juga ditanya kalau misalnya trigliseridanya di atas 500 ada peningkatan terjadinya risiko apa? Pankreatitis. Juga 3 tahun mikirnya ini soal naik terus kalau dislipidemi. Nah ini juga slide-nya di Dokter Ratna. Gejala klinis pada kasus hipotiroid adalah, nah seharusnya kalian tahu itu hafal semua itu gejalanya hipotiroid sama hipertiroid kan baku kebalikan gitu masing-masing. Kalau misalnya ini sebenarnya slide-nya pada anak, tapi seharusnya pada orang dewasa juga kayak begitu Ji. Cuma kalau ini tuh hipotiroid dia hipotermi dan konstipasi. Nah ini yang saya bilang tadi slide-nya Dokter Ratna tuh yang target gula darah. Ada 3 kalau misalnya dia 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 11 tahun, 12 sampai 19 tahun. Nah ini ini yang ku hafal karena naik di saya tahun lalu dan kayaknya soal baru dulu ini. Jadi jawabannya 90 sampai 180. Karena target GDS sebelum makan pada anak sekolah ini usia sekolah sebelum makan 90 180. Sama persis gitu. Nah ini juga dislipidemi lagi. Khas pada kondisi resistensi insulin. Nah, kalau orang resistensi insulin, ini tuh hormon sensitif HSL itu hormon sensitif lipase. Dia tuh semakin sensitif ki dalam kondisi insulin resistance. Nah, jadi di sini kemarin tuh yang dijelaskan di angkatanku sama dokter Yola tuh kayak intinya meningkat ki semua ini. Jadi terjadi lebih meningkat ki lagi lipolisisnya, terus free fatty acid yang dibentuk itu semakin banyak juga. Free fatty acid yang dibentuk semakin banyak, otomatis bikin dia ke hati bikin lebih banyak VLDL. VLDL itu nanti karena banyak, otomatis dia kayak terpack menjadi lebih besar, lebih padat. Begitu juga dengan VLDL-nya. LDL juga IDL dan LDL juga begitu. Ujung-ujungnya nanti dia akan bentuk ini seperti foam cell yang besar sekali begitu ya. Nah, ini nanti cikal bakal yang bikin terjadinya arteriosklerosis. Makanya intinya yang jahat-jahat lah semua kan ini resistensi insulin toh. Makanya small dense LDL-nya tinggi, triglyceridanya juga tinggi. Tapi HDL-nya sebagai lemak yang baik itu dia rendah. Nah, di sini juga ada Jito dikonfirmasi di slide-nya. Kesimpulan, trigliserida tinggi, HDL rendah, LDL itu tinggi. Toh enggak pernah jelari dari slide-nya kalau soal dislipidemi, makanya hafal pahami ki slide-nya terus kayak hafal gitu kriteria-kriteria faktor risikonya. Terus buat ke utopku baru latihan soal mau kok caranya hitung faktor risiko bagaimana, kapan dia dikurangi, kapan dia ditambah. Terus ini lagi. Enggak tahu soalnya siapa, tapi kan langsung langsung baca saya kalimat terakhirnya. IMT 18. Berapa kebutuhan energi yang diberikan? Oh iya, hafal kok juga tabel IMT nah. Ini. Kalau ini saya pakai anunya Kemenkes. Cuman hafal juga yang anunya Asia sama Eropa ada itu. Tapi ini kan 18 jelas gitu kayak wih di bawah 17 sih ini pasti orangnya di bawah 17. Maksudnya ini di bawah 18,5 pasti kurus kila orangnya karena 17 juga itu termasuk kurus mi. Nah, otomatis kalau kurus ki orangnya kalau menurut ini tabel dia sudah kurus mi otomatis kalori yang diberikan itu harus lebih tinggi. Makanya dia di sini 2100 sampai 2300. Ada juga di slide-nya dokter ini, weh, cuman saya lupa dokter siapa karena ini ada anjuran kalorinya yang lain. Kalau misalnya kau tidak dapat slide-nya, pakai misalnya yang ini. Kalau dia normal, berarti anjuran kalori hariannya itu 1700 sampai 1900. Kalau dia overweight, otomatis harus dikurangi intake kalori hariannya. Jadi 1100 sampai 1500 saja. Kalau dia kurus, ya otomatis ditingkatkan intake kalori hariannya. Jadi 2000-an nih. Kalau 2000-an begini biasa pada orang underweight atau bayi.
Nah ini nggak jelas aman ini tuh karena patologi klinik. TSH-nya di atas rujukan, FT4-nya normal. Kalau ada yang normal-normal berarti subklinis. Kok, tapi karena dia di sini TSH-nya tinggi, berarti dia hipotiroid. Makanya di sini hipotiroid subklinis. Ya jelas di lain itu cambuk bisa aja soalnya. Ini juga koin deh. Jelas itu HbA1c-nya 6. Toh belum pi di sini masuk kategori diabetes, tapi sudah tinggi nih. Kayak prediabetes. Dari mana, Dik? Eh, saya lupa jadi mana saya dapat ini jawabannya, guys. Coba buka ke slide patologi klinikmu. Anu, apa revisi nih kalau misalnya salah. Saya agak lupa juga kalau yang ini nih. Nah, terus lanjut lagi. Oh, ini growth hormone. Enak sekali gini. Apa? Yang jelas bedakan ki apa perbedaannya akromegali sama gigantisme ya. Iya. Tapi di sini kan dahinya menonjol, hidung bertambah lebar, prognatisme mila ini toh prognatisme. Jadi dia tinggi ki apa? Jadi dia tertutup nih lempeng epifisisnya. Jadi orangnya sudah dewasa nih baru ki membesar. Jadi makanya kayak kayak apa di bukan ki memang besar dari lahir begitu ya. Terlambat ki besarnya. Selesai pi pubertas baru ki membesar. Makanya di sini seperti kayak aneh-aneh ki manifestasi klinisnya. Itu yang biasa dibilang memble toh. Nah, kayak membesar ki tulang rahangnya. Makanya di sini jawabannya eh, prognatisme. Apakah hal yang sesuai? Kan ini atau yang lain. Ini kan harusnya lambat. Penyebab aduh, ada semua gini di slide weh, cuman saya lupa. Aku lupa capture slide yang ini karena pas kulihat prognatisme tuh bilang oh yo ini jawabannya. Kemarin jo ini jawabannya teman-temanku. Coba cari mi di slide tuh kayak kenapa dieksklusi kini opsi yang lain. Cuman ini jawabannya yang prognatisme. Kalau ini lagi dia. Ini sama aja yang tadi tuh NCP, ATP3, bagaimana target kolesterolnya. Ini kan hitung dulu faktor risikonya berarti laki-laki 56 tahun, tambah satu faktor risiko, kebiasaan merokok, dua mi lagi. Terus ada juga first degree relatifnya. Jadi apa? Keluarga derajat pertama meninggal karena penyakit jantung. Tambah mi lagi satu, berarti 3 mi. Terus hipertensi lagi 150, 4 mi. Terus kita lihat HDL-nya, apakah ada faktor protektifnya? Ada. Toh, berarti dikurangi satu. Berarti 3 mi faktor risikonya. 1, 2, 3, 4. Kurang satu berarti 3 faktor risiko. Bagaimana itu kalau 3 faktor risiko? Nah, ini targetnya. Targetnya berarti LDL kurang dari 130 mg per desiliter. Kalau resikonya itu lebih dari sama dengan 2. Baru di sini kan dia ndak ada ji toh, nih, ndak ada ji, dia ndak punya ji penyakit-penyakit tertentu seperti DM, seperti kayak stroke, penyakit jantung, penyakit hati. Makanya di sini dimasukkan ke dalam high risk. Cuman coba aku baca ulang Bang soalnya nah karena ini yang saya jawab sama-sama tahun lalu. Saya ndak cross check ulang, coba siapa tahu masuk high risk sih. Cuman saya ingatku 130 deh. Kan opo kini soalnya. Ini yang tadi soal yang tadi gitu, exophthalmos, grave disease, apa yang dicek? TRAB. Ada 3 itu yang dicek pemeriksaan labnya kalau orang orang grave disease. Mana itu dia? Ini antitiroglobulin, antitiroid proksidase,
antimikrosomal antibody. Harusnya jawabannya TRAB. Harusnya semua meningkat. Terus ya bisa juga ini di anti TPO. Tapi saya ingat tuh jawabannya ini TRAB guys pas ku final. Jadi ya ini mau saja kalau menurutku TRAB. Tapi saya tandai hijau ini anti TPO tuh. Enggak, Ji. Ini jelas gitu slide-nya Prof. Makbul kalau misalnya ini ulkus tuh luka di kaki kanan karena dia diabetes sudah lama pasti dan tidak terkontrol. Sudah ada lagi gangrennya. Oh iya ada anunya tuh, ada klasifikasinya tuh masuk dulu di utopku juga di slide-nya Prof. Makbul. Hafal gitu nah kayak kapan ada gangrennya atau begini. Itu masuk biasa. Hafal cuman di finalku ndak ada sih. Cuman ini kan ada 3 tuh hal yang bisa memicu terjadinya infeksi, neuropati, sama penyakit vaskular. Dia tanya apakah komponen selain infeksi dan neuropati ya berarti penyakit vaskular. Berarti jawabannya di sini penyakit pembuluh darah perifer. Nah ini juga jelas pengobatan hipertiroid kan ada 3. Pemberian obat antitiroid. Obat antitiroid kan bisa PTU, bisa karbimasol. Nah itu bisa pakai obat-obat. Terus yang kedua dengan cara pembedahan operasi. Jadi diangkat bisa total, bisa parsial, bisa pakai ablasi. Terus yang ketiga juga dia dikasihkan radioaktif. Jadi dia seperti kayak dikikis begitu ya. Untuk kelenjar tiroidnya yang hiperaktif. Jadi itu tuh pil-pil ini I131 dia bisa hancurkan sel tiroid dan apa di sel-sel kanker juga yang serap yodium. Makanya di sini dia seperti kayak kikis jaringan tiroid kalau misalnya dia tidak diangkat melalui pembedahan. Ini kan ada 3 toh, jadi jelas di sini sama jadi dengan slide. Terus, oh yo ini juga yang saya bilang tadi toh, ini perkeni lagi karena memang itu kiblatnya begitu dia mengacu di situ. Jadi kalau misalnya kalian sudah hafal itu slide-nya Prof. Makbul kan tidak terlalu banyak gitu itu yang di Prof. Makbul punya slide. Nah, baca lagi ini, tapi ada dia di sini saya capture. Cuman kalau kalian mau buka PDF-nya juga bisa Ji. Tapi ini karena dia agak husky sebenarnya ini pioglitazone toh dia bisa bikin edem karena dia seperti tarik cairan supaya tidak keluar makanya menumpuk di dalam terjadi edema. Nah di sini contohnya edema bisa juga bikin gagal jantung, golongannya TZD. Oke lanjut lagi ini kelainan adrenal. Sering sudah sering berobat dengan keluhan lemas, berat badan menurun, gelisah, dan nafsu makannya menurun, mengeluh mual, disertai nyeri hebat pada daerah perut, entah daerah perut. Terus tensinya di sini rendah, GDS-nya juga deh 50 sih, hiperpigmentasi daerah muka dan bibir. Oh iya ini juga bisa bikin hiperpigmentasi. Selain tadi saya bilang yang pheochromocytoma. Jadi ini jawabannya Addison toh sudah jelas nih karena dia rendah soalnya ini hyperpigmentation in Addison's disease khas juga. Saya kira akhirnya agak jelas kalau slide ini dulu saya ini dokterku saya ini yang ajar dan ini juga tidak lari jelas dari slide-nya. Jadi kan ada yang Cushing tuh bedakan Cushing disease apa, Cushing syndrome apa, terus pheochromocytoma, terus ada Addison disease. Nah nanti ada juga Addisonian crisis itu juga pelajari. Nah ini jelas tuh telah apa indikasinya orang DM, GDS, GDP lebih sama dengan 126. Yang lainnya ini tidak masuk. Ini juga tadi sudah saya bilang di tahap awal itu nefropati sebelum dia menjadi end stage renal disease yang betul-betul pada awal sekali memang cara kita tahu ada didapat albumin nanti di pemeriksaan urinnya mikroalbuminuria. Ini juga ini tuh sebenarnya ada 2 versi ada yang 7 ada yang 6,5 kalau tidak salah di slide-nya dokter Endi tapi ini di slide-nya dokter Faridin kita dapat 7. Terus di internet juga lebih mencondong ke 7 jadi 7 mas saja. Ini juga toh tadi gejala hipotiroid.
sering mengantuk, sulit konsen, tidak tahan dingin, cepat lelah, dan sulit BAB. Hipotiroid. Nah, bagaimana tuh orang kalau hipotiroid ya turun ki BMR-nya, turun ki laju metabolismenya karena tidak terlalu kerja ki ceritanya tiroidnya. Kan tiroid itu yang mengontrol tuh laju metabolisme. Makanya di sini seiring dengan situ turun juga basal metabolic rate tubuhnya. Makanya di sini kayak tidak bisa kita termogenesis. Makanya di sini dia tidak tahan dingin karena tidak ada efek kalorigeniknya, tidak bisa ki produksi panas. Dan kawan-kawannya ini mengikut karena memang banyak sekali kerja di sini laju metabolik yang dikontrol di kelenjar tiroid. Nah, terus ini lagi. Dia berdebar, tidak tahan panas, gelisah, keringat. Terus dia minum levotiroxin dengan dosis 200 mikrogram sejak satu tahun dia minum levotiroxin. Terus pada pemfis didapat ada bekas luka bagian leher. Nah, jadi ini orang kalau kau lihat bekas luka daerah leher berarti kemungkinan sudah pernah dioperasi begitu ya. Jadi mungkin dulu pernah diangkat ini kelenjar tiroidnya. Nah, otomatis kalau diangkat kelenjar tiroid, ini orang mungkin hipertiroid lah dulu tuh atau mungkin ada operasinya sehingga diangkat kelenjar tiroidnya. Nah, karena dia sudah diangkat dioperasi, otomatis tubuhnya tidak bisa membuat T3 T4 karena tidak ada tiroidnya. Nah, makanya bagaimana caranya supaya dia tetap bisa dapat tiroid supaya bisa tetap ada laju metabolismenya, ya dia minum intake dari luar, dia minum levotiroxin, dia minum itu hormon dari luar. Cuma mungkin karena misalnya sudah 1 tahun dia konsumsi terus dengan dosis yang tinggi, dia kembali jadi hipertiroid lagi. Makanya di sini ini anunya tuh gejala khasnya jelek orang dengan T3 dan T4 yang meningkat. Nah, ditanya apa penyebabnya? Apa penyebabnya nih gejala? Makanya jawabannya tirotoksikosis. Makanya saya bilang tadi di awal, bedakan hipertiroid dengan tirotoksikosis. Kalau tirotoksikosis itu intinya T3 dengan T4-nya naik, apapun penyebabnya. Kalau hipertiroid itu memang karena hiperaktif saja tiroidnya. Kalau di sini kan tidak ada. Ini kan gara-gara dia minum obat dari luar, gara-gara dia terlalu sering minum levotiroxin dari luar, sehingga T3 T4-nya itu meningkat. Nah, makanya jawabannya di sini tirotoksikosis. Karena ada hubungan dengan kelenjar tiroidnya. Ya, murni karena dia minum saja itu obat. Dia minum levotiroxin terus-menerus. Kalau ini juga soal baru muncul di angkatanku. Laki-laki, baca nih skenario-nya. Laki-laki, terus usianya 35 tahun, terus dia tidak ada keluhan, cuma mau saja, check up untuk tahu dia diabetes atau tidak. Nah, terus apa kira-kira faktor risikonya sehingga kita sarankan dia screening. Kalau usia kan enggak dia 35 tahun. Terus pernah melahirkan anak lebih 4 kilogram. Ya, enggak mungkin kan dia laki-laki. Ini mungkin dia mau kecoh bilang gestasional diabetes. Terus merokok juga tidak. Enggak ada riwayat merokoknya. Terus di sini juga IMT-nya itu normal, Ji. Tidak ada keluhan juga. Makanya di sini jawabannya tekanan darah tinggi karena merokok juga enggak masuk kalau enggak salah. Tuh, enggak masuk di risk factors. Pernah juga masuk itu di anuku ini soal TBL ku. Baru dijadikan pengecoh ini merokok. Kalau sebenarnya enggak masuk. Nah, ini slide-nya Prof. Makbul ini. Jadi kalau usianya tua ini kan 35 Ji. Terus obes juga enggak. Terus ada keluarga dekat dengan diabetes. Terus ini untuk gestasional diabetes juga enggak, hipertensi. Nah, jadi yang paling memungkinkan dari skenario singkat yang dikasih itu cuma hipertensi. Makanya jawabannya itu ini. Oh iya, ini juga enggak mungkin IMT-nya yang tinggi karena tadi tuh di tabel IMT yang saya kasih di atas 18,5 itu termasuk IMT normal. Kayak di sini enggak mungkin salah. Ini juga salah. Berarti antara merokok dengan tekanan darah tinggi. Tapi merokok tidak masuk di faktor risiko. Maka jawabannya tekanan darah tinggi. Jadi pengecoh yang lain, guys. Nah, ini juga jelas soal patologi klinik. Jadi untuk laksanakan itu tes TTGO, tes toleransi glukosa oral, kok dikasih minum ini 75 gram glukosa anhidrosa. Jadi dia seperti cairan begitu ya. Tapi kalau kau minum itu manis sekali karena isinya gula juga 75 gram.
Makanya baru nanti dicek nih darahmu 2 jam setelahnya. Di sini jawabannya. Anu gini toh apa? Jelas Ji. Ini juga tadi van der Waals trigliserida 450. Berarti tidak bisa diperform itu ini tes karena batasnya kan sampai 400 Ji. Jawabannya bravo. Terus ini tuh kembali lagi slide per Kenny, slide per Kenny, slide per Kenny. Dia bilang di sini HbA1c sudah 8 nih. Terus dia sudah konsumsi metformin. Kalau orang di algoritmanya itu kalau dia sudah 8 atau lebih dari 7,5, dia sudah harus meminum 2 kombinasi obat diabetik, anti diabetik oral, ODA toh. Jadi 2 itu apa saja? Ya metformin dengan salah satu di antara ini. Makanya dia bilang sini tuh metformin atau obat lini pertama yang lain. Ya, karena dia sudah konsumsi metformin, berarti sisanya itu salah satu di antara ini. Nah, apa miti yang dipilih? Nah, kita sesuaikan dengan skenarionya. Pasien di sini sangat takut untuk mengalami serangan jantung dan berjanji tidak merokok lagi. Nah, di sini ini empagliflozin dia bisa bagus Ki karena dia bisa turunkan tekanan darah, efektif untuk semua fase DM, dan dia di sini tidak bikin juga hipoglikemi. Kalau di antara yang lain tuh ini juga atau ini jawabannya dulu. Maaf Kak, saya lupa Ki. Karena di sini dia bisa turunkan kejadian cardiovascular disease. Yuk, saya tandain saya dua-duanya nah guys. Keluar ya pokoknya itu hari. Cuman makanya ini jika yang mau kutekankan belajar kok ini PDF yang ini guys. DPP4 inhibitor. Maksudnya yang guideline-nya Miperke nih. Terus ini juga yang tadi gitu very high risk karena langsung saya cambuk very high risk karena dia di sini dia sudah ada penyakit jantung PJK-nya mi, apalagi dia sudah dipasangi mi cincin. Berarti either dia high risk atau very high risk. Tapi karena dia di sini usianya sudah tua mi, terus dia di sini tekanan darah 140, sudah hipertensi mi juga, makanya langsung dibilang very high risk. Apa obatnya 2 gitu. Kalau bukan ini atorvastatin 480 berarti rosuvastatin 2040. Yang ada di opsi ya langsung nih sama Ji. Atorvastatin 40. Nggak lari gitu guys dari slide-nya. Terus ini juga Glasgow Cushing karena dia di sini ada stria, obesitas, truncal atropi, moon face. Nah, paling sering ini gara-gara iatrogenik, gara-gara orang minum steroid begitu ya, yang berkepanjangan. Ini Mi, jawabannya ini. Bedakanlah Cushing syndrome dengan Cushing disease. Terus ini apa tandanya? Langsung kalimat akhir, apa tandanya? Terjadi lipolisis. Nah, terbentuk keton karena kalau ini lipolisis, dia kan berubah nanti jadi asam lemak. Asam lemak yang mau dipakai. Ini asam lemak kalau mau diubah menjadi energi, dia harus masuk ke respirasi seluler lagi. Dia diubah menjadi asetil-CoA, masuk jadi siklus Krebs. Nanti siklus Krebs ini menghasilkan ATP. Nah, tapi kalau dari lemak itu ada hasil sampingannya, ada yang dibuang. Nah, itu dalam bentuk badan keton. Makanya di sini badan keton tertumpuk di darah bisa jadi ketonemia. Makanya jawabannya di sini badan keton. Kalau di sini hasil pemeriksaan menunjukkan kadar kalsium lebih tinggi daripada normal. Nah, dia di sini patah tulang berulang nih. Artinya itu kapang tulangnya kurang disentil sedikit patah nih gitu ya, karena kurang ke kalsiumnya. Karena bisa kurang kalsiumnya karena kalau ada kalsium dia tuh dilarikan ke darah, nggak dikasihkan ke tulang. Nah, itu karena hormon apa yang berfungsi di situ yang meninggikan kalsium dalam darah? para apa Paratiroid hormon tuh PTH. Nah, itu PTH dihasilkan oleh paratiroid. Nah, makanya di sini jawabannya hiperparatiroidisme. Karena paratiroidnya mensekresi paratiroid hormon lebih banyak. Nah, itu bisa dipicu karena banyak hal, bisa memang karena hiperplasia, bisa karena ada tumor di paratiroid yang picu Ki. Nah, tapi paling sering itu karena ini ada tumor paratiroid adenoma 85%. Paling banyak itu. Maka di sini jawabannya adenoma paratiroid. Nah, ada nanti tes-tesnya itu, tapi ada nanti di bawah, ada soalnya nanti di bawah saya jelaskan. Kalau ini jelas tuh exophthalmos, gas misalnya langsung hipertiroid. Apa terapinya? 2 juta tadi aku bilang PTU dengan karbimazole.
terapi awal, nah baru di sini ditanya terapi awal. Jadi tidak mungkin dulu untuk iodium, untuk operasi itu tidak usah dulu. Fokus dulu sama farmakoterapinya pakai obat-obat. Propanolol kan bukan, propanolol kan anu toh untuk turunkan tekanan darah, tidak masuk, tidak anu jilah. Terus levotiroxin itu tiroksin, orang sudah hipertiroid, kenapa mau dikasih lagi levotiroxin? Ditambah-tambah aja hipertiroidnya. Makanya jawabannya karbimasol. Karena dua aja itu obat yang terkenal, karbimasol dengan propil thiouracil atau PTU. Terus ini jelas juga toh ApoB100 ada di mana saja, VLDL, IDL sama LDL. Gas. Terus oh iya ini yang tadi. Sorry guys, yang grave disease. Jadi ada 3 yang dicek, anti tiroglobu, anti TPO, anti tiroperoksidase toh ini. Terus ada juga anti tiroglobulin sama anti mikrosomal antibody. Itu yang dulu dibilang pas, itu yang dulu dikasih ke angkatanku pas ku TBL. Cuman seharusnya sama sih di kalian. Cuman inilah jawabannya. Terus ini, kalian latihan soal misalnya yang ininya, nah, hitung dulu faktor risikonya, terus sesuaikan dia masuk high risk kah atau apa, terus cari apa pilihan obatnya. Intinya dulu saya jawab ini, pravastatin, nanti saya kasih izin filenya. Terus ini lagi, sering lupa, hipotiroid mini, karena dia berat badan meningkat. Hipotiroid. Apa etiologi paling banyak kasus ini? Saya bilang tadi tuh kalau hipotiroid itu paling banyak tiroiditis Hashimoto. Nah, apa nama lainnya ya ini nih, tiroiditis kronik limfositik, Hashimoto's tiroiditis. Terus ini juga jelas di Dokter Yola punya slide. Kalau ada obat-obat anti obes tuh salah satunya itu penurun lipid namanya ezetimibe. Nah, kerjanya itu dia pakai 2 cara Ki. Jadi yang pertama itu kalau misalnya kan itu seharusnya fatty acid dia diserap di usus. Toh, tapi di ini obat dia hambat gitu. Jadi sedikit di lemak yang diambil sama tubuh tak. Nah, otomatis bagaimana caranya kalau itu lemak bertumpuk ya dia kasih keluar lewat feses. Makanya nanti mungkin fesesnya bisa berminyak ya karena lemaknya itu minyaknya itu keluar lewat feses. Makanya di sini meningkatkan ekskresi kolesterol di feses. Jadi dua jawabannya ini sama ini. Entah A dan B atau A dan C. Harusnya diganti ini soal ya guys nanti kalian lihat milah. Cuman ini mekanisme kerjanya. Karena ada dua itu obat toh yang dijelaskan nanti. Ezetimibe sama apa yang satu? Statin kalau nggak salah. Iyo, atorvastatin, statin dengan ezetimibe. Terus ini juga jelas toh GDP lebih dari 1,26. Ini juga diagnosis kapan itu orang dibilang sindroma metabolik berdasarkan kriteria IDF ya ini kan anu gitu jelas kalau dia DM. Nah, waist circumference apa? Diameter waist itu lebih dari 90 kalau perempuan, kalau laki-laki dan lebih sama dengan 80 pada wanita. Terus dia hipertrigliserida, low HDL kolesterol, hipertensi, terus GDP-nya itu lebih sama dengan 100, lebih sama dengan 100. Ini kan enggak mungkin tuh ini. Ini enggak. Ini bukan milah. Terus ini juga bukan. Terus HDL bukan, harusnya lebih dari 50 atau 40. Ini saya enggak tahu harusnya lebih sama dengan atau kurang sama dengan. Enggak tahu ini perekap soalku bagaimana. Intinya inilah di slide ini jawabannya. Ikuti saja nanti opsinya di kalian bagaimana karena enggak jelas tandanya di sini dia lebih sama dengan atau kurang sama dengan. Terus ini tadi toh. Nah, ini yang saya bilang tadi berapa kali saya bilang bedakan Cushing disease dengan Cushing syndrome. Nah, dia di sini dia bilang ada tumor pada daerah hipofisis. Nah, kalau Cushing disease itu memang ACTH-nya meningkat gara-gara pituitary anteriornya dia kayak sekresi banyak. Nah, kalau ada tumor di hipofisis anterior, otomatis dia picu gitu hipofisis anterior untuk bekerja lebih keras sehingga ACTH itu akan meningkat. Makanya itu yang dibilang Cushing disease.
Apalagi dia di sini dia bilang apakah diagnosis yang nama penyakitnya. Kayak di sini jawabannya penyakit Cushing atau Cushing disease. Kalau Cushing syndrome intinya kortisol yang meningkat apapun itu penyebabnya. Ya bisa mungkin karena dia intake obat steroid atau dia injeksikanlah steroid atau apapun itu, apapun yang bisa bikin kortisol yang meningkat itu namanya Cushing syndrome. Kumpulan dari gejala-gejalanya yang terjadi gara-gara meningkat kortisol itu namanya Cushing syndrome. Kalau kasus ini ada tumor di hipofisis ya Cushing disease. Ini juga jelas tuh grave exophthalmos gara-gara autoimun. Nah, antibody, gasmi. Terus ini juga steroid tuh penyakit lupus. Ditanya apa diagnosisnya. Intinya ini kan gejala DM ini semua tuh sebelumnya. Terus dia minum steroid karena ada penyakit autoimunnya sudah 10 tahun nih. Nah, karena bisa ingatku itu adalah modi itu semua di specific type of diabetes. Kan ini bukan BDM tipe 1 tuh, apalagi umurnya juga 40 tahun nih, bukan. Diabetes juga bukan nih, sudah banyak sekali mini gejalanya. Insipidus juga bukan, insipidus itu tak kencing-kencing gara-gara kurang ADH-nya, bukan. DM tipe 2 juga tidak ada tanda-tanda resistensi insulin, maka jawabannya DM tipe lain. Nah, ini juga kemarin menimbulkan perdebatan. Pasien sudah mengeluh bosan minum obat. Intinya dia tuh hipertiroid, terus dia di sini bosan makan obat. Jadi mau yang langsung terapi definitifnya. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya caranya tuh ya surgery pembedahan. Berarti di sini ini tidak mungkin nih. Dia sudah malas minum obat, kasih obat salah nih. Ini juga total tiroidektomi salah. Ini juga salah. Jadi sebenarnya itu jawabannya adalah ini, rujuk ke kedokteran nuklir untuk dilakukan ablasi. Jadi sebenarnya tuh ini ablasi tidak bisa juga parsial guys. Jadi sebenarnya tuh tetap di total. Tapi kalau ini dia lebih definitif karena tidak mungkin ini terjadi itu kayak thyroid storm, myxedema, koma myxedema, tidak ada lebih lebih aman gitu karena tidak ada komplikasi lain yang bisa dilakukan yang bisa terjadi. Walaupun memang tetap harus minum obat karena sudah total diangkat juga. Cuman ini jawabannya. Rujuk ke kedokteran nuklir untuk dilakukan ablasi. Karena ini pilihan terbaik lah di antara pilihan lain yang sudah dikasih. Ini juga ada hubungannya, guys. Ini tadi toh sama yang tadi yang paratiroid. Kalsium yang lebih rendah dari normal. Nah, hipokalemia. Kurang toh karena rendah kalsiumnya, kalsium didapatkan nilai rendah dari normal, otomatis hipokalemi. Dua jenis tesnya, cefostik sama troseosain. Tapi di sini yang paling simpel itu cefostek. Jadi dia kayak di kobi begitu ya, nervus facialismu nomor nervus 7 di dekat pipi biasa di kobi baru kayak kejang-kejang nih biasa itu. Kayak over kontraksi langsung mukanya, twitching, twitching. Jawabannya cefostek. Jelas lah tuh. Ini NCPA TP3. Hitung sendiri nanti latihan soal mau kok ini. Bagaimana caranya hitung faktor risikonya. Pokoknya dulu saya jawab ini high risk, jawabannya kurang dari 100. Terus ini pokoknya tuh ini orang DKA itu karena ada didapatkan keton darah positif, langsung ambak DKA. Nah, tapi di sini sebenarnya dia paling sering terjadi kalau itu orang kalau dari orangnya kalau dia tidak injeksikan insulinnya, omission of injecting insulin, ini tuh omission of daily injection, tapi paling sering juga gara-gara infeksi. Tapi ini orang, tapi lihat kok soalnya dia di sini sudah tidak terkontrol MDM-nya nih, tidak pernah berobat teratur. Jadi harusnya ini dong insulin. Tapi di sini juga dia bilang disertai nyeri pinggang dan nyeri berkemih sejak 3 hari terakhir. Nah ini orang ISK, jadi seharusnya infeksi ini jawabannya guys. Kalau menurutku kenapa bukan ini? Ya karena dia diabetes 5 tahun terakhir tidak pernah berobat teratur. Siapa tahu bukan insulin terapinya begitu. Siapa tahu baru dikasih obat diabetik oral. Nah makanya di sini kemarin saya dan teman-temanku tuh lebih condong jawab ke infeksi. Karena di sini ini toh pielonefritis ini orang nyeri pinggang nyeri berkemih, apalagi kalau ini 38 derajat juga mini. Apa kalau menurutku infeksi.
Terus ini toh jelas gejala hipertiroid. Nah, tadi saya bilang dua gitu obatnya yang terkenal, PTU dengan karbimazol. Tapi di sini PTU cocok diberikan memang tiap 8 jam, tapi salah di sini dosisnya. Kalau PTU itu dia ratusan loading dose-nya, 100 kah atau 250, 100 sampai 250 lah. Di sini PTU ini tablet 100 miligram. Sedangkan untuk ini, pokoknya jawabannya ini karbimazol. Ini yang sudah cocok untuk dosisnya dengan durasi penggunaannya. Tapi ingat Kona, apa bedanya itu PTU sama karbimazol? Itu dulu juga masuk di soalku. Jadi kalau PTU itu dia aman untuk ibu hamil, dia golongan urea, aman untuk ibu hamil, apalagi kalau aman untuk ibu hamil trimester pertama. Tapi jeleknya di sini PTU, makanya dia jarang dipakai karena kalau lama orang pakai dia bisa bikin hepatitis drug induced dan ini sifatnya irreversible kalau PTU. Makanya lebih aman orang pakai karbimazol. Walaupun dia di sini efek sampingnya dia bisa bikin kuning, jadi dia bisa bikin ikterus atau jaundice. Tapi dia di sini reversible Nggak kayak ini PTU dia bisa bikin hepatitis. Nah, jadi untuk long term lebih bagus karbimazol. Apalagi orang kalau hipertiroid itu seumur hidup dia harus minum obat. Makanya long termnya lebih bagus dia pakai karbimazol saja. Oke. Ini guys, Frederwald kalian bisa hitung saja toh bisa aja karena triglyceridnya itu 250 ji. Nah, ini tidak ada di slide tapi kemarin disebut pas kuliah sama dokter apa yang paling sensitif untuk menilai gangguan tiroid. Jadi kan sebenarnya ada dua yang dicek, T4 dan TSH. Tapi TSH itu yang paling sensitif, apalagi untuk screening awal, karena dia yang paling duluan untuk berubah. Oh iya, ada ternyata di slide guys, maaf. Best Thyroid Function Screening Test, initial test for suspected thyroid disease. Jadi ini yang pertama dicek TSH. Walaupun TSHS, walaupun sebenarnya bersamaan dia kadang, cuman ini yang paling bagus, sensitif. Ini ya, NCPA-TP3 tuh latihan mau kelas kerja menentu sendiri. Ini gizi. Oh iya, jadi orang itu biasa kalau overweight, dia itu dianjurkan untuk makan makanan yang GI atau glycemic indexnya itu rendah. Seperti seperti yang paling terkenal tuh beras merah. Bukan, Deng. Seharusnya ini jawabannya banyak kencing dan banyak makan tapi tidak naik. Iya, kayaknya beras merah aja. Iya, iya, cocok. Sorry guys, beras merah. Karena pokoknya kayak beras putih, gula, itu semua glycemic indexnya tinggi. Jadi dia tuh lebih cepat bikin lapar orang karena istilahnya cepat dicerna begitu ya, cepat dicerna. Jadi otomatis lebih cepat lagi lapar. Kalau kayak beras merah itu dia kayak lebih lama tinggal di saluran pencernaan. Makanya lebih lama orang lapar. Makanya biasa orang diet tuh makan beras merah. Ini yang paling terkenal ya kalau soal glycemic index. Nah, terus lanjut lagi. IMT 28, overweight nih. Terus hipertensi lagi ya, ada penyakitnya. Terus dia sudah GDP sudah tinggi sekali, lebih 126, dia sudah 180, LDL juga tinggi, ADL-nya rendah juga, lemak baiknya rendah. Nah, otomatis dia masuk di range ini. Dia ada disease atau tidak ada. Nah, tapi di sini saya lihat dia sudah dislipidemi dan dia sudah hipertensi juga. Makanya dia di sini sudah bisa pakai anti obesity drug. Apalagi umurnya 55 biasa kalau usianya sudah tua biasa langsung juga dikasih ini obat anti obesitas. Biasa yang tidak dikasih itu yang langsung modifikasi gaya hidup itu kalau dia masih lebih muda. Makanya di sini 55, baca lihat video skenario-nya sesuaikan. Makanya dia di sini sudah pakai juga obat anti obesitas, modifikasi gaya hidup tuh jelas, terus diet hipokalori ini. Oke. Terus ini lagi, sore guys, agak buru-buru karena nggak kampus juga nanti. Nah, ini ada masa suprarenal, otomatis ada kayak tumor lah toh di anunya, di adrenalnya. Nah, makanya dia di sini kayak dipicu terus adrenalnya untuk bekerja. Makanya kortisolnya yang tinggi. Karena otomatis kortisol tinggi, tubuh itu sudah deteksi, bilang, oh
tinggi minum kortisolnya. Nggak usah misalnya produksi banyak ACTH. Makanya jawabannya di sini ACTH rendah dan kortisolnya tinggi. Ini juga jelas. Ini tadi saya bilang tuh pemantauan itu untuk DM tipe 1 paling bagus untuk HbA1c. Kalau untuk bedakan dengan DM tipe 2 pakai itu. Apa tadi? Si peptide. Ini yang tadi first line langsung nih cambuk metformin 500 mg 2 kali 1. Apalagi dia di sini sudah ada anunya, sudah ada gejala-gejalanya. Ada juga anu dari mamanya, ada apa? Ada riwayat keluarga, jadi ya enggak mungkin milih ini diet dan olahraga. Dan juga dikasih kombinasi. Dan juga injeksi insulin itu belum, makanya langsung first line metformin. Gak tahu kenapa sampai F ini pilihannya, tapi kayaknya ada dulu sampai F opsinya, intinya metformin ini jawabannya. Ini jelas toh anemia hemolitik. Jangan dites HbA1c-nya. Karena bisa rendah palsu. Karena pasti gara-gara rendah kianu toh, rendah ki sel darah red blood cell-nya. Makanya nggak usah dicek HbA1c-nya. Cocok nih. Yo, karena rendah ki karena anemia ki, jadi nggak usah kita cek HbA1c. Karena pasti rendah. Terus ini 3 bulan. Jawabannya HbA1c. Karena turnover red blood cell itu diganti tiap 3 bulan. Red blood cell berarti cek HbA1c. Ini yang tadi tuh prognatisme. Yang seperti memble. Makanya jawabannya akromegali. Jadi dia di sini baru tinggi growth hormonnya pas lempeng epifisisnya sudah tertutup cakram epifisisnya. Makanya seperti maksa pertumbuhannya. Makanya dia di sini ada rahangnya membesar, ada hilpet, terus dadanya menonjol ke depan. Itu akromegali. Karena 2 gitu, kalau orang besar begini, 2 aja, kalau bukan akromegali berarti gigantisme. Tapi kalau gigantisme tahu lebih natural lebih cantik pertumbuhan besarnya. Kalau ini mah maksa ini berarti akromegali. Ini juga hafalan jini toh 48 sampai 72 di daerah tumit. Jelas gini karena ada juga di CSL kemarin itu kalau bayi itu dia diambil di tumit. Dan ini 48 sampai 72. Terus ini efek samping toh ada jadi slide juga PTU selain dari hepatitis tadi. Ini toh liver failure hepatitis. Jaundice. Nah, ini juga dia bisa bikin agranulositosis. Ini ditemukan benda keton. 3 tadi saya bilang tuh 3 itu komplikasi akut. Kalau bukan DKA, hipoglikemi berarti HHNS. Dia di sini dia kesadarannya ndak menurun, ndak casement, GDS-nya tinggi sekali, terkonfirmasi 450 dan ada nilai benda keton, gas DKA. Terus tadi ini hipotiroid subklinis. Kalau ada saya bilang tadi subklinis berarti ada yang masih normal. Berarti ini T4-nya masih normal, terus kebalikan tuh kalau TSH-nya turun. Ini juga jelas toh penegakan diagnosis GDP, GDS, TTGO sama HbA1c. HbA1c itu tidak ada yang bisa lawan. Terus ini kan tidak mungkin mikroalbumin itu kan untuk urin. Terus ini juga keton darah untuk apa? Terus ini GD2. Oh iya, ingat karena G2 glukosa 2 jam postprandial itu bagus untuk kalau itu orang monitoringnya, kalau itu orang sudah DM nih. Tapi tidak bisa untuk diagnostik. Kalau diagnostik kita pakai tes toleransi glukosa oral. Ini juga jelas insulin. Yo, langsung diinjeksi. Jadi, nah itu dulu kemarin di otopku juga ada kayak jebakan. Intinya kalau dia sudah komplikasi akut, usahakan itu pasiennya stabil dulu, baru aku kasih insulin. Nah, tapi di sini karena ndak ada opsi untuk menstabilkan pasien, berarti langsung bisa aja kasih insulin. Insulin apa kalau misalnya keadaan darurat begini yang kerja pendek. Ada itu di utop 1 kemarin kalau ndak salah. Iya, harus distabilkan dulu guys, diinjeksikan dulu baru dikasih insulin. Nah, ini nyeri sentuh. Oh iya, kalau ada nyerinya ini Dequervain subakut. Toh inflamasi akut ini tadi patofisiologinya, makanya jawabannya inflamasi bukan infeksi karena memang ini patologi inflamasi akut karena ada nyeri tekan, jelas kalau ini.
Nih, TTGO bisa pakai diagnostik. Sudah saya bilang tadi toh, kan ini eh kalau ini salah karena dia bilang terkini. Padahal kalau HbA1c seharusnya 3 bulan. Terus ini justru nggak bisa kita pakai HbA1c kalau orangnya anemia. Terus ini juga GDS bisa, apalagi kalau dia gejala klasik. Terus ini juga perlu puasa untuk TTGO. Nah, ini kehamilan. Nah, ingat kok kalau kehamilan itu sebisa mungkin terapi utamanya kita pakai insulin. Kenapa bukan yang lain? Sebenarnya tuh ada beberapa obat yang tidak bisa memang kalau kehamilan. Tapi kalau untuk metformin, ada beberapa dokter yang memang anjurkan. Tapi tidak ada penelitian lebih jelasnya untuk keamanannya ini metformin. Walaupun orang kadang nah lanjutkan, Ji. Cuman kan ini kita ceritanya masih belajar teori, jadi gas saja insulin. Jangan pedulikan ini metforminnya. Kalau diet ketat nggak mungkin itu. Karena nggak bagus di ibu hamil kalau dia lagi hiperglikemi. Ini jelas, ini jelas Dito. Pasien sangat khawatir jangan sampai dia juga. Yo, dia mau check up apa yang sebaiknya diperiksa. Ini kan salah toh kan harusnya 75 gram soal yang tadi. Harusnya juga enggak dipakai ini terkonfirmasi DMP. GDS itu harus beda gejala klasik, poliuri, polidipsi, polifagi. Terus ini juga toh yang tadi saya bilang harusnya DMP baru untuk monitoringnya. Terus kalau puasa 6 jam salah. Kalau gula darah puasa harusnya puasa 8 jam. Makanya jawabannya HbA1c, hemoglobin terglikosilasi. Wih, selesai nih guys. Maaf nih kalau buru-buru karena muka jauh ketemu PA aku sebentar jam 12. Iya, kenapa Wardah? Oke, karena ya izinkan sebelumnya Kak, mau bertanya mungkin untuk yang faktor risikonya itu NCFP, kan kalau misalnya dia itu sudah ada yang kayak DM, stroke dan lain-lain itu sudah pasti ini very high risk Kak. Kalau Ah, misalnya ini orang tuanya yang DM dan ya, ada DM stroke begitu Kak, orang tuanya, tapi dia tidak ada riwayat begitu itu sudah termasuk very high risk atau kita tambah satu saja faktornya Kak? ditambah satu itu kalau begitu. Oh iya Kak. Kecuali kalau dia yang alami, ya baru digas saja very high risk. Langsung dikasih itu 2 obatnya toh atau apa? Yo, aku lupa, statin lah. Atorvastatin sama simvastatin. Iya Kak. Ya Oke Kak, guys. itu. Makasih Kak. Ya. eh Masih ada lagi guys. Tapi Kak, mau nanya, eh, Yo, yang dosis kerja panjang itu berapa Kak? Insulin kerja panjangnya? gue bisa lupa dosisnya. Insulin tadi bolus di yang 0,05. Iya, yang pendek tadi. Wih, maafkan Kak, harus Kak buka slide. Nanti saya kona nanti kutanya jadi nah Kodi ya. Iya Kak. Oke Kak, makasih Kak. Ya, maafkan Kak. Tadi ada paciku kutanya itu aja, tapi pergi di kantor guys, maafkan Kak. Terus ini ada juga tanya di direct, kalau misalnya terapi kombinasi 3 obat kan ditambah insulin, insulin kerja pendek atau kerja panjang. Jadi dikasih dulu insulin apa? Basal ya. Kalau yang 1 kali dulu itu yang dikasih dulu. Jadi jangan dulu dikasih bolusnya. Sambil dikombinasikan dengan obat diabetik oral itu. Itu yang slide per nih karena kulit minta itu berapa nomor yang masuk. Oke deh. Nah, balas mah ini yang di direct message. Iya. Nanti saya tanyakan Kodi yang soal itu insulin kerja panjangnya. Weh, sorry guys, izin pamit karena mau pergi kampus. Saya kirimkan nanti jadi yang saya sudah jawab tahun lalu yang ada tumor-tumornya sama asam uratnya karena saya hapus untuk yang tenteran kali ini. Thank you guys. Terima kasih banyak juga, Kak. Kasih banyak Kak. Guys, nanti ada postcase tolong dikerjakan lah.